semangat untuk bertolabul ilmi, bersaing. Bahkan di Indonesia khususnya kita lihat kajian-kajian kebanyakan dominan dari siapa? Kaum Hawa. Tetapi kenapa di neraka banyak kaum wanita? Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluan dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Masya Allah. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Kemudian biar kita ada sedikit ketakutan terhadap azab api neraka, maka ada gambaran-gambaran, dan gambaran-gambaran ini anak ambil dari Al-Quran ya, bukan dari yang lain-lain. Jelas sekali rujukannya. Poin keempat ya, gambaran tentang keadaan sebagian para penghuni neraka. Ini hanya sebagian kecil. Apa itu? Yang pertama, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Jadi nanti bagi penghuni neraka itu hangus kulitnya, Allah ganti kulit baru lagi. Hangus diganti lagi. Masya Allah. Ini Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-56. Silahkan akhi untuk membaca surat An-Nisa ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami telah akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Iya, Masya Allah, sangat jelas sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, azab di neraka itu tidak akan diringankan. Jadi terus itu. Kemudian mereka sangat berputus asa. Tapi sudah tidak ada pilihan. Ini Allah sebutkan surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 74 sampai 76. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi ingat, walaupun sudah seperti itu, Allah tidak pernah menganiaya hambanya sedikit pun. Itu pilihannya ketika ia di dunia. Kemudian yang ketiga, muka mereka dibolak-balik dalam neraka. Masya Allah. Jadi muka mereka dibolak-balik di dalam neraka. Hal ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 64 sampai 66. Kemudian yang keempat, tidak akan mati dan tidak akan diringankan azabnya. Sudah tidak ada kematian lagi. Jadi kesengsaraan yang sebenarnya adalah ketika seorang itu di neraka yang selama-lamanya sudah nggak ada kematian lagi. Karena kematian itu 2 kali, kehidupan 2 kali. Maka sebelum ia masuk surga dan sebelum ia masuk neraka, kematian itu disembelih
sehingga sudah enggak ada kematian. Jadi kesengsaraan yang luar biasa. Quran surat Fatir surat 35 ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqsha 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir. Kemudian ini nanti hanya sampai 5 aja, nanti selebihnya bisa bahas. Apa itu? Merintih nan kekal di dalam neraka itu. Quran surat Hud surat ke-11 ayat 106 sampai 107. Fa ammal ladzina saqu fa finnari lahum fiha zafirun wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi. Dan masih banyak nanti sudah kami share, sehingga nanti tinggal membaca. Ini hanya sebagian, padahal ini sejatinya sangat banyak sekali. Baik, kemudian poin kelima. Setelah tahu sedikit gambarannya, bagaimana keadaan fisik orang-orang yang ada di neraka. Islam, agama yang tidak meninggalkan sedikit pun hal-hal yang tidak diterangkan. Jadi semuanya diterangkan. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun. Yuqarribukum minal jannah, apa-apa yang menghantarkan, memasukkan ke dalam surga. Wa yubaidukum minan nar, dan apa-apa yang menjauhkan kepada neraka. Illa wa qad buyyina lakum, kecuali sungguh telah Rasul sampaikan seluruhnya, termasuk ya fisik bagi ahli neraka. Kalau ini nanti dalil-dalilnya berada di dalam hadis-hadis, ya. Yang pertama, jarak antara ujung pundak sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh dengan penunggang kuda. Masya Allah, naik kuda 3 hari, ujung pundak ini baru nyampe. Berarti gedenya seberapa? Enggak usah dipikirkan. Kalau dipikirkan nanti kita pusing. Karena ini alam akhirat. Kita imani, inilah fungsinya iman kepada hari akhir. Kalau ingin mengetahui nanti aja. Kalau sudah kita di surga, kita minta kepada Allah, pengen lihat seperti apa gitu. Boleh nanti. Baik, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jarak antara 2 ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6551 dan Muslim nomor 2852. Imam An-Nawawi menjelaskan, ini semua bertujuan agar lebih maksimal dalam menyiksanya. Dan ini semua di bawah kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang wajib kita imani. Mengingat adanya berita dari As-Shadiq atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Syarah Sahih Muslim. Kedua, gigi-giginya. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Bagi yang sudah ke sana, gunung Uhud itu besar. Itu gigi gerahamnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ketiga, tebal kulitnya. Tebal kulitnya, kalau kita kan kulitnya hanya tipis sekali.
Itu perjalanan 3 hari tebalnya. Coba nanti jamaah 3 hari berjalan tanpa berhenti. Nah segitu tebalnya nanti. Tapi nggak usah dicoba ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sirsul kafir au nabul kafir mislu Uhud wa ghiladun jildihi wa misaratul thalath. Gigi geraham atau gigi taring orang kafir penghuni neraka seperti gunung Uhud, sementara tebal kulitnya sejauh perjalanan 3 hari. Masya Allah. Kemudian keempat, lebar telinganya 70 hasta. Masya Allah. Sebesar itu. Ya, wallahu alam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Geraham orang kafir pada hari kiamat seperti gunung Uhud. Lebar telinganya 70 hasta. Lengannya seperti gunung Baidha. Pahanya seperti gunung Warakon. Dan tempat duduknya di neraka antara saya dan Rabadhah. Hadis riwayat Al-Hakim, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Dan masih sangat banyak sekali. Itu poin kelima, nanti bisa dibaca sendiri hal-hal yang berkaitan dengan semuanya itu. Kemudian yang keenam, kenapa kaum wanita banyak masuk ke neraka? Sebentar, saya akan share dulu, tapi nggak usah di-share, nggak apa-apa ya, biar nanti kaum wanita penasaran aja. Atau mau di-share? Di-share ya? Baik, jamaah semangat sekali. Tidak mengapa, sebentar ya. Ini tidak lain, tidak bukan karena banyaknya jumlah wanita, ternyata tidak. Dan ini juga bukan karena wanita tidak banyak menuntut ilmu, belajar, dan juga tidak. Bahkan kalau untuk kita lihat sekarang, semangat untuk bertolabul ilmi bersaing. Bahkan di Indonesia khususnya, kita lihat kajian-kajian kebanyakan dominan dari siapa? Kaum Hawa. Tetapi kenapa di neraka banyak kaum wanita? Inilah jawaban yang sangat jelas yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah setelah sholat Aid, ada yang mengatakan sholat khauf, sholat gerhana, kemudian beliau menyampaikan, aku diperlihatkan surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir, orang miskin. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa para kaum wanita banyak di neraka? Pertama, karena kufur. Kufur apa ini? Riwayat Abdullah ibnu Abbas menyampaikan, setelah Rasul menyampaikan tadi, para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, karena kekufurannya. Lalu ada yang berkata, apakah kufur kepada Allah? Rasul mengatakan, bukan, kufur terhadap pasangannya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika ada perbuatan baik ya, kepada mereka salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat Anda sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda atau pasangannya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ingat, wanita kalau punya sifat ini cepat-cepat hilangkan.
Karena ini salah satu faktor penyebab banyaknya di neraka wanita kufur kepada pasangannya. Kebaikan yang diberikan pasangannya sepanjang tahun, hanya satu kesalahan, semuanya hilang, musnah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua dan alasan yang ketiga, kenapa wanita banyak di neraka? Karena yang kedua dan ketiga kurang akal dan kurang agamanya. Kurang akal dan kurang agamanya. Maksudnya gimana? Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar waktu Idul Adha dan atau Idul Fitri dan melewati para wanita dan bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena saya diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian." Mereka berkata, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Karena kalian sering mengumpat dan mengingkari pasangan. Saya tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya dari Anda semuanya dibandingkan dengan seorang laki-laki yang cerdas." Mereka bertanya, "Apa kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah?" Para kaum wanita tadi menyampaikan itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukankah persaksian atau syahadah seorang wanita itu separuh dari persaksian orang laki-laki?" Makanya kalau yang menjadi saksi itu satu laki-laki sebanding dengan dua wanita itu. Maka para wanita mengatakan ya. Beliau melanjutkan, itulah kekurangan akalnya. Kemudian bukankah kaum wanita itu ketika datang bulan atau haid tidak sholat dan tidak puasa? Mereka menjawab iya. Beliau mengatakan itulah kekurangan agamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 304. Jadi jelas ya, ada 4. Yang pertama adalah kufur kepada pasangannya, sering mengumpat, dan ia kurang agama dan kurang akalnya. Nah, bagaimana kalau wanita tidak ada faktor-faktor atau yang disebutkan tadi? Berarti ia wanita solihah. Tinggi sekali derajatnya, mulia sekali kedudukannya. Tidak ada yang dimuliakan di Islam kecuali mendudukkan wanita di tempat yang sangat agung sekali. Ini dibuktikan banyak sekali. Ini kemuliaan wanita di Islam. Hanya Islamlah yang mengagungkan wanita. Ketika Rasulullah ditanya, siapa yang dihormati? Jawabnya gimana? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru yang keempat, bapakmu. Lihat, Masya Allah, mulia sekali seorang wanita itu. Dan masih sangat banyak sekali kalau kita membicarakan kemuliaan seorang wanita solihah. Namun, karena pembahasannya bukan di sini, kita lanjutkan. Jadi wanita solihah itu yang begitu taat beribadah, rajin beribadah, taat kepada suami, sudah jaminan surga. Jadi seorang wanita itu masuk surga sangat mudah sekali. Lihat di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Syekh Syuaib Al-Arab mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluan dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Masya Allah. Ayo ummahat, raihlah ini. Tidak terlalu sulit. Anda yakin? Ummahat yang hadir di sini yakin bisa
bisa meraih ini. Kita doakan semoga Allah menjadikan kita jalan menjadi ahli surga dan memberikan akhir hidup yang terbaik nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin.